아이씨, 뭐래 이 병신. Scene awal film memperlihatkan seorang pria bernama Panso yang berprofesi sebagai bos gangster. Dia tinggal di sebuah apartemen bersama istrinya yang bernama Soyeon. Pekerjaannya di dunia gangster tentu saja tidak terlepas dari yang namanya kekerasan. Suatu ketika Panso mengutus kaki tangannya yang bernama Mancul untuk mendatangi sebuah pabrik kayu. Tujuannya ke situ adalah untuk memaksa si pemilik pabrik guna menandatangani surat pemindahan wilayah. Pria tua sang pemilik pabrik yang tadinya menolak akhirnya setuju setelah diancam tangannya akan dipotong. Di sisi lain Panso yang sedang makan malam didatangi oleh bos Yang, seorang bos gangster yang menjadi rivalnya. Di situ mereka terlibat pembicaraan yang kurang menyenangkan. Ternyata mereka sedang berebut warisan dari ayah mertua Panso yang tak lain adalah kepala gangster. Suatu hari Panso berhenti di kedai ramen yang biasa dia kunjungi di masa mudanya. Ternyata pemilik kedai yang dulu sudah pindah dan telah digantikan oleh orang lain. Hal itu membuat rasa mie ramen kesukaannya tidak seperti dulu. Dari situ akhirnya terjadi perdebatan dengan seorang wanita tua yaitu pemilik baru kedai tersebut. Di dalam kedai juga nampak seorang murid culun yang bernama Dong Hyun sedang menikmati mie ramennya. Dong Hyun yang tampak tergesa-gesa tidak bisa membayar makanannya karena ia kehilangan dompetnya. Akhirnya wanita tua pemilik kedai tersebut menyuruh Panso untuk membayar makanan Dong Hyun. Wajah Panso terlihat agak kesal karena hal itu. Namun wanita tua tersebut memperdaya Panso dan meyakinkannya bahwa dia akan memberikan hadiah pada Panso. Scene berpindah ke atap gedung sekolah. Terlihat Dong Hyun ingin mengambil sebuah sepatu yang tersangkut di antena. Rupanya itu adalah ulah teman-teman Dong Hyun yang membuli dirinya. Dong Hyun mencoba mengambil sepatu itu dengan hati-hati. Tiba-tiba, Dong Hyun terpeleset dan terjatuh tepat menimpa Panso yang kebetulan ada di bawahnya. Akhirnya mereka berdua pun tak sadarkan diri. Singkat cerita Panso pun terbangun. Panso menyadari kalau dia kini berada dalam tubuh Dong Hyun. Sementara itu Dong Hyun mungkin masih dalam tubuhnya yang dalam keadaan koma. Panso tampak sangat kebingungan dengan apa yang terjadi. Tidak lama kemudian ayah Dong Hyun datang. Ternyata ayah Dong Hyun adalah pria tua si pemilik pabrik di awal film tadi. Ayah Dong Hyun mendapat kabar dari dokter bahwa anaknya mengalami sedikit hilang ingatan. Padahal yang ada dalam tubuh anaknya tersebut adalah Panso. Ayah Dong Hyun yang merasa anaknya sering dibully, akhirnya memutuskan datang ke sekolah untuk mencari tahu. Namun sayangnya pihak sekolah tidak memberikan jawaban yang memuaskan. Disinilah Panso berinisiatif untuk mencari pelakunya. Jiwa Panso yang terjebak dalam tubuh Dong Hyun harus menjalani hidup sebagai pelajar yang sering dibully di sekolahnya, dikarenakan fisiknya yang gemuk dan pengecut. Saat di sekolah, Panso mulai berurusan dengan para preman di sekolah itu dan membela seorang siswi yang sedang dibully. Panso pun berhasil membuat para preman sekolah ketakutan. Jelas saja, karena yang sekarang di tubuh Dong Hyun adalah seorang bos gangster. Belum puas dihajar oleh Panso, para siswa tadi mencari masalah lagi dengan membuli siswa culun lainnya. Sekali lagi Panso muncul dan langsung memberi mereka pelajaran. Terlihat Panso juga berhasil menyita HP mereka. Saat dia iseng membuka galeri dari HP tersebut, Panso menemukan video Dong Hyun yang sedang dibully sesaat sebelum dia jatuh. Akhirnya dia mengetahui kenapa Dong Hyun bisa terjatuh dari atas gedung. Esok harinya Panso mengembalikan HP tersebut dan mengancam akan melapor polisi jika siswa-siswa itu membuat onar lagi. Di sisi lain, Soyeon, istri Panso yang sedang berselingkuh, tiba-tiba dipergoki dan didatangi oleh bos Yang. Bos Yang mengajak bekerja sama untuk mendapatkan warisan dari kepala gangster yang tak lain adalah ayah Soyeon. Demi menyembunyikan skandalnya, istri Panso akhirnya mau bekerja sama dengan bos Yang. Malam harinya Panso menemui Mancul untuk meminta pertolongan. Awalnya Mancul tidak mengenali Panso yang sedang ada di tubuh Dong Hyun. Setelah pembicaraan yang cukup serius, akhirnya Panso bisa meyakinkan Mancul. Keesokan harinya, tanpa sengaja Panso bertemu dengan Hyunjung, siswi yang ia bela saat sedang dibully di sekolah. Tiba-tiba muncul seorang wanita yang datang menghampiri mereka. Dia adalah Misun, ibu dari Hyunjung. Panso nampak kaget melihat wanita itu. Ternyata Misun ini adalah mantan pacarnya. Hyunjung sendiri ternyata dibesarkan tanpa ayah. Panso penasaran siapa ayah kandung dari Hyunjung.
Panso akhirnya mempunyai inisiatif untuk melakukan tes DNA. Untuk memastikan hal tersebut, Mancul lalu mengambil rambut dari kepala Panso dan Panso juga mengambil rambut dari kepala Hyunjung. Panso sangat kaget saat mengetahui hasil tes bahwa Hyunjung adalah anak kandungnya. Mengetahui hal tersebut, Panso merasa tidak terima karena siswi yang selama ini dibully di sekolah adalah putrinya. Panso lalu meminta Mancul untuk mematahkan kaki siswa nakal yang sering membuli anaknya tersebut. Namun jelas saja Mancul menolaknya karena Mancul tidak ingin menyakiti anak kecil. Panso pun akhirnya berusaha mendekatkan diri kepada Misun dan Hyunjung. Ia menawari Hyunjung untuk mengikuti kelas bela diri agar dia bisa melawan saat sedang dibully. Hitung-hitung, Panso juga diet. Ya, lebih tepatnya ngurusin tubuhnya Donghyun sih. Dengan tubuh masih milik Donghyun, Panso akhirnya makin dekat dengan Misun. Singkat cerita, setelah latihan yang cukup keras, akhirnya Panso berhasil mencapai tubuh yang ideal. Transformasi dirinya membuat para siswa di sekolahnya menjadi kagum dan terpesona melihatnya. Sepulang sekolah, Panso mampir ke rumah Hyunjung. Di situ Panso melihat foto Hyunjung pada masa kecilnya. Tampaknya Panso menyesal tidak bisa menemani masa kecil Hyunjung. Suatu hari terlihat ayah Donghyun yang baru saja selesai bekerja. Namun saat perjalanan pulang, dia dihadang oleh sekelompok gangster yang ingin menagih hutang. Saat dia akan dipukuli, tiba-tiba Panso datang untuk menolong. Namun ayah Donghyun malah menghalanginya karena tidak ingin anaknya terluka. Alhasil dia malah dipukuli sampai tidak sadarkan diri. Panso yang tidak terima menyuruh Mancul untuk memberi pelajaran kepada para gangster tersebut. Mancul pun dengan mudah menghajar mereka semua. Ternyata Mancul memiliki skill bela diri yang mumpuni. Di sekolah juga terlihat Hyunjung sudah bisa mengatasi siswi-siswi yang suka membulinya. Hingga suatu ketika ada pemabuk yang melecehkan Misun di kedainya. Pemabuk itu pun langsung dihajar oleh Donghyun. Dari kejadian inilah jiwa yang tertukar itu mulai terbongkar. Misun menghentikan Donghyun dan bertanya kenapa dia mirip mantannya. Donghyun akhirnya mengaku kalau sebenarnya jiwa yang ada dalam tubuhnya adalah Panso. Awalnya Misun tidak percaya, namun akhirnya Panso berhasil meyakinkannya. Sayangnya bukan respon yang baik yang diterima oleh Panso. Misun sangat marah karena Panso telah meninggalkannya. Sepulang sekolah, Hyunjung diajak datang ke sebuah pesta oleh Chogan di sekolahnya. Dengan ekspresi yang malu-malu, Hyunjung pun menerimanya. Akhirnya Hyunjung pun datang ke pesta tersebut. Tanpa sengaja seorang siswa mendengarkan pembicaraan mengenai Hyunjung yang akan menerima masalah di pesta tersebut. Sedangkan Panso tidak bisa datang ke pesta menemani Hyunjung karena dia ada janji dengan Misun di sebuah kafe. Lagi-lagi Panso meminta maaf pada Misun akan masa lalunya. Namun Misun masih marah dan belum bisa memaafkannya. Saat Misun ingin pergi, Panso pun menahannya. Dan mereka akhirnya berciuman di tempat itu. Tetapi hal itu membuat Misun semakin marah dan menampar Panso. Saat Panso ingin menahannya lagi, tiba-tiba seorang siswa menelponnya dan mengatakan bahwa Hyunjung akan mendapat masalah. Mendengar hal itu, Panso langsung bergegas menuju tempat pesta. Benar saja, Hyunjung mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakan. Alhasil dia pun dibully oleh para berandalan sekolah. Tak lama kemudian Panso datang untuk menjemput Hyunjung. Saat hendak pergi, Panso ditahan oleh mereka dan akhirnya Hey, what's up? Namun cukup mudah bagi Panso untuk mengalahkan mereka semua. Singkat cerita, Panso bertemu dengan Mancul di suatu tempat. Mancul mendengar informasi kalau istrinya sedang bersekongkol dengan bos Yang. Akhirnya Panso meminta Mancul untuk mengirimkan surat kepada ayah mertuanya. Di sisi lain, Hyunjung semakin hari semakin dekat dengan Panso. Dia mulai menyukai Panso dan mengungkapkan rasa cintanya kepada Panso. Namun jelas saja Panso menolak. Suatu malam bos Yang menyelinap ke kamar tempat tubuh Panso dirawat. Dia berencana membunuh Panso yang masih koma belum sadarkan diri. Namun Donghyun yang berada di tubuh Panso tiba-tiba terbangun. Bos Yang kaget melihat hal tersebut, lalu dia terjatuh dan pingsan. Donghyun lalu pulang ke rumah dan merengek kepada ayahnya. Donghyun bingung kenapa dia berada di dalam tubuh seorang pria dewasa. Jelas ayahnya pun kaget dan kebingungan. Tak lama kemudian Panso datang dan menjelaskan semuanya. Panso juga meminta tolong kepada Donghyun untuk memperbaiki hubungannya dengan Misun. Esok harinya di kedai Misun, Panso meminta Donghyun yang berada di tubuhnya berakting seolah-olah mereka telah kembali ke tubuh masing-masing dan mengatakan penyesalannya kepada Misun. Tapi mereka tiba-tiba didatangi oleh bos Yang bersama anak buahnya. Lagi-lagi Panso terlibat dalam perkelahian. Awalnya Panso nampak bisa mengungguli mereka.
Namun karena kalah jumlah, akhirnya membuat Pan-so kalah dan terpojok. Di sini bos yang tidak mengetahui bahwa yang disandra itu adalah Pan-so yang berada di tubuh anak SMA. Lalu Mi-sun keluar dan mengancam akan meledakkan tabung gas yang bisa membuat mereka semua terbunuh. Karena tidak mau mati konyol, bos yang akhirnya menyerah dan pergi. Lalu terjadilah momen haru di antara mereka. Mi-sun terlihat mendekati tubuh asli Pan-so. Dia melihat wajah Pan-so yang sudah lama tidak ia jumpai. Dan akhirnya Mi-sun bisa memaafkan Pan-so. Scene berganti di rumah ayah So-yeon. So-yeon juga sudah ketahuan kalau dia sedang berkhianat setelah ayahnya membaca surat dari Pan-so. Sang ayah pun akhirnya memanggil Pan-so. Pan-so yang masih berada di tubuh Dong-hyun mau tidak mau mengirim Dong-hyun untuk menemui ayah mertuanya. Ia meminta Dong-hyun mengikuti instruksinya dari alat bantu. Awalnya semua berjalan lancar, namun So-yeon tidak terima dan akhirnya dia membongkar rahasia Pan-so. Istri Pan-so mengatakan bahwa Pan-so juga selingkuh dan memiliki anak. Pan-so yang berada di mobil meminta Dong-hyun mengatakan bahwa hal tersebut adalah kesalahpahaman. Tapi sinyal alat bantu justru terputus. Tiba-tiba Dong-hyun dengan polosnya berkata rela melepas jabatan sebagai penerus Hanho Group. 다치고 나니까 알겠더라고요. Nampaknya Dong-hyun ingin Pan-so bisa terlepas dari dunia gangster dan memperbaiki hidupnya bersama Mi-sun. Pan-so sudah menunggu Dong-hyun di depan rumah. Bukannya memarahi Dong-hyun, Pan-so malah mengucapkan terima kasih kepadanya. Seo-yeon yang masih tidak terima dengan keputusan ayahnya tiba-tiba dengan kecepatan tinggi mencoba menabrak Pan-so dan juga Dong-hyun. Tapi Pan-so berhasil menyelamatkan Dong-hyun. Namun naas, dirinya yang malah tertabrak. Saat di rumah sakit, Pan-so yang sedang sekarat mencoba menjelaskan semuanya pada Hyun-jung. Pan-so juga meminta maaf atas masa lalunya. Namun Hyun-jung nampak masih kebingungan. Akhirnya Pan-so pingsan dan disusul dengan Dong-hyun yang tidak sadarkan diri. Saat dioperasi, Dong-hyun melihat wanita tua yang dulu dia temui di kedai. Tampaknya wanita itu ingin membantu Pan-so memperbaiki masa lalunya. 6 bulan kemudian, keduanya kini hidup normal kembali. Dong-hyun kembali ke sekolah dan Pan-so hidup bahagia bersama keluarganya.